Polisi terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba drummer J-Rocks Anton Rudy Kelces. Polisi memburu tersangka yang diduga pemasok narkoba untuk drummer J-Rocks tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, salah satu tersangka yang masih buron ini berinisial D. D diduga memasok narkoba untuk dua kru J-Rocks berinisial M dan DM. Keduanya menyalurkan narkoba untuk Anton dan mantan kru J-Rocks berinisial W. Dalam penangkapan ini polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kg lebih dan keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. ARK juga membeli dari DN ya, sebanyak 1 paket ganja. Juga DN ini menjual kepada salah satu mantan kru daripada JR sendiri, inisialnya adalah W. W ini sempat membeli 2 paket ganja. Ya. Jadi sudah 4 yang berhasil diamankan, yang 1 DPO inisial D sebagai penjualnya. Fakta baru kasus tewasnya wartawan di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, polisi menemukan 17 tusukan pada tubuh korban. Polisi terus menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Polisi membeberkan hasil visum jenazah Demas Laira, wartawan yang ditemukan tewas di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, di mana terdapat 17 tusukan benda tajam pada tubuh korban. Polisi kini terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Senti, jadi memang 8. Setelah divisum, ternyata ada yang 1 senti, ada yang di dada kiri, ada yang di punggung kiri. Jadi setelah dihitung memang 17 tusukan. Ya. Sebelumnya, korban yang berprofesi sebagai wartawan ditemukan tewas di tepi jalan poros Dusun Salibijau, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kamis dini hari lalu. Awalnya korban diduga mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata terdapat luka tusuk pada tubuh korban. Jenazah korban kemudian dimakamkan di dekat kediamannya. Pihak keluarga meminta polisi segera mengungkap kasus ini. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan keji di Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dimakamkan Sabtu sore. Keempat korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Ratusan warga memadati prosesi pemakaman 4 korban pembunuhan di Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 4 jenazah korban pembunuhan sadis ini dimakamkan di Astana Kuridan, Kelurahan Bulak Tejo, Kecamatan Sukoharjo, Sabtu sore. Peristiwa mengenaskan ini menyisakan kesedihan mendalam bagi kerabat dan juga keluarga. Keluarga berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya. Tidak kurang dari 3 jam, jajaran Satreskrim Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap 4 orang yang merupakan satu keluarga di Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang pelaku dan beberapa barang bukti diamankan, 1 mobil, pisau, pakaian pelaku dan telepon genggam, kartu identitas dan surat kendaraan. Pelaku HT berusia 41 tahun adalah teman bisnis korban. Pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku terlilit utang. Jumat malam warga Desa Duet, Sukoharjo dihebohkan dengan penemuan jenazah satu keluarga yang bersimbah darah. Pasangan suami istri dan 2 anak ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Penemuan jenazah diawali dari kecurigaan warga yang sudah selama 3 hari tidak melihat korban ataupun keluarganya keluar dari rumah. Bukannya menjadi panutan, seorang ketua rukun tetangga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat justru menjadi tersangka kasus pembunuhan. Lebih ironis, ketua RT justru membunuh warganya sendiri yang telah memberi pinjaman utang. Seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba.
Hal tersebut cocok diberikan kepada Encep Saifuddin, seorang ketua RT di Desa Sukaresmi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagaimana tidak setelah mendapat pinjaman tanpa bunga dari warganya yang bernama Cece, tersangka justru membunuh korban. Oh, faktor ekonomi. Jadi ngambil uangnya. Berapa yang diambil? 10.500. Peristiwa ini bermula saat Encep mendatangi rumah Cece. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik karena kerap memberikan pinjaman tanpa bunga kepada warga. Bukannya membayar utang, ketua RT ini justru berencana membunuh korban dan merampok uang. Saat korban hendak sholat, tersangka nekat menganiaya Cece dengan tali tambang hingga tewas. Encep kemudian menggasak uang Rp10.500.000 yang disimpan korban di dalam kaleng kue. Uang ini digunakan tersangka untuk melarikan diri dan membeli telepon seluler. Setelah melarikan diri selama 6 hari ke berbagai tempat, Encep ditangkap polisi di kawasan Pangalengan. Pelaku ternyata punya utang kepada korban kurang lebih 300.000. Jadi alasan malam itu datang ke sana mau menyelesaikan atau berbicara terkait utang itu. Tetapi pada saat lengah kemudian dijerat. Tapi kita lihat juga bahwa si pelaku sudah menyiapkan peralatannya. Artinya memang berniat untuk menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan, sejumlah lokasi wisata ramai dipadati pengunjung. Informasinya kami hadirkan saat lagi.